Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin wa ila hadratin jami'i ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh Lirboyo Kediri wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila hadratin abaina wa abai abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian hari ini masuk pada fasal berikutnya. Pembahasan berikutnya, faslun, inilah subbab ya fasal itu. Wa annal birru, adapun berbuat kebaikan, wa huwa, yaitu al-birru al-khamisu, yang kelima, min asbabil ulfati, dari sebab-sebab yang dapat menciptakan kerukunan dan kasih sayang. Jadi yang di depan itu kan sudah dijelaskan ada 4 penyebab yang dapat menciptakan kerukunan, yang dapat menciptakan kasih sayang sesama manusia. Dan yang kali ini penyebab kerukunan dan kasih sayang antar manusia yang kelima, yaitu albirru, berbuat kebaikan. Fali annahu, maka karena sesungguhnya albirru, berbuat kebaikan, yuwassilu, itu mendatangkan, albirru itu, ilal qulubi, kepada hati manusia, altofan, terhadap kelemah lembutan atau welas asih, kasih sayang, wayathniha, dan albirru itu memalingkan terhadap kulub, mahabbatan, terhadap cinta, wa in'itafan, dan kasih sayang. Jadi berbuat kebaikan itu salah satu dari penyebab terciptanya kerukunan dan kasih sayang sesama manusia, karena kebaikan itu atau berbuat baik itu akan mendatangkan kasih sayang kepada hati-hati manusia, dan manusia yang lain pun akan mencintai dan menyayangi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi simpati
empati, kasih sayang, cinta itu akan akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Walidzalika, dan karena itu, yaitu fali annahu yuwassilu ilal qulub altafan tadi, nadaba, memerintahkan, Allah Ta'ala mahlur Allah memerintahkan ila ta'awuni, kepada tolong menolong, bihi, dengan albirru, wa qaranahu, dan Allah itu menggandeng hu terhadap ta'awun, bittaqwa, dengan ketakwaan, lahu, kepada Allah. Jadi kebaikan atau berbuat baik itu akan mendatangkan atau akan berakibat pada hati-hati manusia itu yang mencintai, yang menyayangi, yang welas asih, sehingga Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan Allah pun memerintahkan saling tolong menolong bittaqwa lahu, dengan ketakwaan kepada Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kamu sekalian 'alal birri, atas kebaikan atau atas perbuatan kebaikan. Wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu atas ketakwaan kepada Allah. Jadi ini ada, kalau dilanjutkan itu kan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, gitu kan. Dan janganlah kamu tolong menolong 'alal ismi, pada sesuatu yang buruk, sesuatu yang berdosa itu, wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan itu. Jadi konteksnya itu, kalau ta'awanu 'alal birri, itu konteksnya berarti hubungan antara sesama manusia itu. Nah, lalu kemudian kalau ta'awanu 'alat taqwa, berarti hubungan manusia dengan Allah gitu. Jadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal, hubungan hakul adami dengan hakullah, hubungan hak hablum minan nas itu ta'awanu 'alal birri, hablum minallahnya ta'awanu 'alat taqwa, atau kebalikannya wala ta'awanu 'alal itsmi, dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan, berbuat ketidakbaikan yang madharat kepada sesama, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan permusuhan. Itu kaitannya dengan hubungannya dengan sesama manusia. Nah, li'anna lahu, karena sesungguhnya bagi seseorang itu, fit taqwa, di dalam takwa kepada Allah, ridhonya Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Ya, karena di dalam saling tolong menolong
dalam takwa kepada Allah itu terdapat ridho Allah yang akan diraih oleh manusia. Wa fil birri, dan di dalam kebaikan atau berbuat baik, ridhon nasi, terdapat ridhonya manusia. Ya kan? Jadi kalau takwa kepada Allah, saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling mengingatkan agar kita bisa terus takwa kepada Allah, itu di dalamnya karena kita ingin meraih ridho Allah. Nah, wa fil birri ridhon nas, dan saling tolong menolong atas kebaikan atau atas perbuatan yang baik, itu terdapat ridho manusia. Jadi kita itu dituntut untuk baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Hubungan kita harus baik kepada Allah sehingga kita mendapatkan ridho Allah, dan kita harus baik hubungan kita dengan manusia sehingga kita mendapatkan ridho dari manusia. Waman, barang siapa jama'a, itu mengumpulkan, man itu, baina ridhallahi, di antara ridhonya Allah, ta'ala mahalur Allah, wa ridhon nasi, dan mengumpulkan ridhonya manusia, faqad tamat, maka sungguh sempurna, sa'adatuhu, kebahagiaannya man, wa ammat, dan sumrambah atau umum atau universal, ni'matuhu, nikmatnya man. Ya kan, luar biasa. Jadi barang siapa yang mampu mengumpulkan, mampu meraih ridho Allah sekaligus ridhonya manusia, maka orang tersebut sempurnalah kebahagiaannya, dan kenikmatannya pun akan universal, akan sumrambah, akan semakin bertambah dan dinamis gitu. Ya kan, seperti itu. Jadi Islam itu menganjurkan untuk baik bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama manusia. Jadi ada orang yang ingin misalkan mencari ridho Allah tapi dengan merusak lingkungan, dengan merusak hubungan sama manusia, bahkan dengan menghancurkan manusia. Nah, itu tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi misalkan ada orang ingin mencari surga Allah, ingin mencari ridho Allah, tapi dengan membunuh orang. Nah, itu tidak boleh, itu tidak benar itu. Karena yang dicari dalam pandangan Islam itu ridhonya Allah dan ridhonya manusia, sehingga kita harus baik di hadapan Allah dan baik juga di hadapan manusia. Hubungan kita dengan Allah baik dan hubungan kita dengan manusia juga baik gitu. Sehingga kalau hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita juga dengan manusia baik, akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan. Warawa, dan meriwayatkan Al-A'mash an Khaythamah, dari Khaythamah
an Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, sami'tu, saya mendengarkan Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, yaqulu, Rasulullah berkata, jubilat al-qulubu, jubilat itu diciptakan atau dibentuk watak seseorang itu, jubilat dibentuk karakternya, al-qulubu manusia, ala hubbiman atas cinta terhadap seseorang, ahsana yang berbuat baik atau berbuat bagus, man itu ilaiha kepada kulub, wa bughdiman dan hati itu dibentuk karakternya bughdiman atas kebencian terhadap seseorang, kemarahan terhadap seseorang, asa'a yang berbuat buruk, man itu ilaiha kepada al-qulub. Nah, menarik. Jadi Rasulullah itu mengatakan hati manusia itu dibentuk karakternya atas apa? Cintanya terhadap seseorang yang telah berbuat baik kepadanya, atau hati itu pun karakternya tercipta, terbentuk atas kebencian terhadap seseorang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi hati manusia itu berarti karakternya tercipta oleh like and dislike. Jadi kesukaan atau ketidaksukaan. Gitu. Hati itu tercipta suka kepada kepada orang yang berbuat baik. Hati itu tidak suka kepada seseorang yang berbuat buruk, seperti itu. Wa hukiya, dan diriwayatkan atau dihikayatkan, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur Allah, auha, Allah mewahyukan, ila Dawud, kepada Nabi Dawud, ala nabiyina wa alaihi salam, semoga rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada Nabi Dawud. Apa yang diceritakan, zakir, berilah kamu peringatan, ingatkanlah kamu, ibadi, terhadap hamba-hambaku, ihsani, mengingatkan terhadap kebaikan-kebaikanku atau terhadap perbuatan baikku, ilaihim, kepada ibadi, liyuhibbuni, supaya ibad itu cinta ni kepadaku, gitu. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud untuk mengingatkan hamba-hamba Allah terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada hambanya, supaya hambanya itu mencintai Allah. Ya, kalau kita bayangkan betapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikannya tanpa pamrih. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Allah telah memberikan kesempurnaan lahir dan batin kita. Allah telah memberikan kenikmatan panca indera, kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa dan merasakan kenikmatan yang lain. Betapa banyak yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita mengetahui
betapa banyak anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun selayaknya dan harus mencintai Allah, sebab Allah itu sudah memberikan kenikmatan karunia kepada kita. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita berupa limpahan nikmat dan karunia itu adalah bukti bahwa Allah adalah mencintai kita. Jadi dengan begitu sebenarnya kata Abu Yazid Al-Bastami, sebelum kita mencintai Allah, sesungguhnya Allah itu sudah mencintai kita. Jadi kita sering salah sangka, kita mengira bahwa dengan kita mencintai Allah, lalu kemudian Allah baru mencintai kita. Padahal sebelum kita mencintai Allah, Allah itu sudah mencintai kita. Dengan apa? Dengan Allah memberikan nikmat kehidupan dan berbagai nikmat yang kita dapatkan ini. Gimana, Mas? Sini. Saya lagi ngaji. Iya. Berapa? 37. Ikan sama nipis. Baik ngaji online. Kesini lagi nggak? Enggak. Ini caranya mau keluar. Iya, oke. Mana ya? Kalau besok kesini lagi nggak? Besok. Soalnya ini nggak ada ini di dalam. Gimana sih ya? Kayak sini dah. Baik. Ini tinggal ngasih atapnya itu ya. Oh, keren. Atap 2.000. Ada. Dah kurang 2.000. Apa? Berarti ini kan 37 ini. 7 kan? Berarti ntar ngomong sekarang tanggal 2.000. Jangan lah kita. Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ya masih ninggal di aku ya. Iya. 3.000 ya makasih. Maaf Pak.
Ada tukang sayur. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Fa innahum, maka sesungguhnya ibadi, nah ini, la yuhibbuna, ibadi itu tidak mencintai ilaman, kecuali kepada zat atau kepada seseorang, ahsana, yang berbuat baik, man itu, ilaihim, kepada ibadi. Jadi kenapa Allah itu memerintahkan Nabi Daud untuk mengingatkan kepada hamba-hamba Allah, agar hamba-hamba Allah itu tahu apa yang sudah diperbuat, kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah Allah berikan kepadanya, kepada hambanya, sehingga hambanya mencintai Allah. Karena karakter, nah ini karakter hamba-hamba Allah itu, makanya ya seperti kita ini, itu tidak mencintai kecuali kepada orang yang baik kepadanya, itu. Sehingga perlu diingatkan bahwa betapa kenikmatan yang Allah berikan itu tidak bisa dihitung dengan jari. Kenikmatan yang Allah berikan itu harus kita syukuri, dan kita harus mencintai Allah gitu. Jadi untuk mengingatkan saja, padahal tanpa diingatkan sebetulnya Allah itu sudah banyak berbuat baik kepada kita, kepada manusia. Jadi sebelum manusia itu mencintai Allah, atau manusia itu tidak mencintai Allah pun, Allah itu sudah mencintai manusia. Dengan apa? Ya dengan menciptakan manusia itu, dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, itu bukti bahwa Allah itu mencintai. Nah, wa ansyadani, dan mendendangkan syair ini kepadaku Abul Hasan Al-Hashimi. Abul Hasan Al-Hashimi, syairnya, annasu kulluhum ayyalullahi tahta dilalihi fa'uhibbuhum turran ilaihi abarruhum li'ayalihi. Ya kan? Annasu, manusia, kulluhum, semua manusia, ayalullahi, adalah, ayal itu bisa diartikan laba atau keluarga. Ayalullahi adalah keluarga Allah. Tahta dilalihi, di bawah naungan, di bawah naungannya Allah. Ini menarik. Jadi Abul Hasan Al-Hashimi itu mengatakan annasu kulluhum ayalullahi tahta dilalihi. Manusia semuanya, kulluhum, semua manusia, dari berbagai perbedaan, dari berbagai ragam manusia, baik ras, suku, agama, dan perbedaan bahasa, adalah ayalullah, itu keluarganya Allah, katanya, yang berada di bawah naungan Allah, yang berada di bawah di bawah kolong langitnya Allah, gitu. Ya, karena manusia itu kan semuanya itu kan diciptakan oleh Allah. Ya, baik manusia dalam jenis apapun, dalam
keragaman yang sangat kaya ini ya adalah ciptaan Allah gitu. Fa uhibbuhum, kemudian lebih mencintai nas itu turron, seluruhnya nas, ilaihi, kepada Allah, abarruhum, itu lebih baik-baiknya nas li ayalihi, kepada keluarganya Allah. Ini menarik. Jadi seluruh manusia itu manusia yang lebih mencintai Allah adalah manusia yang lebih baik kepada keluarganya Allah. Itu menarik sekali. Jadi kalau kita ingin termasuk kategori mencintai Allah, kalau kita ingin masuk pada kategori manusia yang mencintai Allah, yaitu dengan cara kita mencintai keluarganya Allah, yaitu seluruh manusia ini. Ini menarik sekali. Jadi barometer cinta kita kepada Allah itu adalah kita mencintai manusia itu. Sebab manusia itu adalah keluarganya Allah, katanya gitu. Kalau menurut Abul Hasan Al-Hashimi, kalau kita ingin mencintai Allah, ya maka cintailah keluarganya gitu. Kalau kita mencintai keluarganya, maka berarti kita juga mencintai Allah. Berarti sebaliknya, kalau kita membenci keluarganya Allah, berbuat kerusakan kepada keluarganya Allah, yaitu maksudnya manusia, maka kita berarti membenci Allah, mengecewakan Allah. Kalau kita bahkan misalkan merusak sesama manusia, di mana manusia itu menurut Abul Hasan Al-Hashimi bagaikan keluarga besarnya Allah, berarti kita telah mengecewakan Allah gitu. Ini menarik sekali. Jadi, dan di sini Abul Hasan Al-Hashimi ini tidak berbicara tentang apakah manusia itu dari ras mana, apakah manusia itu dari keyakinannya seperti apa, dari agamanya seperti apa. Pokoknya seluruh manusia adalah ciptaan Allah. Sehingga seluruh manusia itu bagaikan keluarga besarnya Allah yang harus kita cintai itu. Karena dengan mencintai keluarga besarnya Allah, yaitu manusia ini, berarti kita pun mencintai Allah. Kita berbuat baik kepada keluarga besarnya Allah, yaitu manusia, berarti kita adalah orang yang akan dicintai oleh Allah. Itu. Jadi cinta dan kebaikan itu adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, ini menarik sekali Abul Hasan Al-Hashimi. Wal birru, adapun kebaikan, berbuat baik, al birru, berbuat baik, nau'ani, itu ada dua macam. Ya kan? Silatun, macam yang pertama adalah memberikan materi. Wa ma'rufun, dan berbuat baik dalam apa yang bersifat non materi. Silatun wa ma'rufun itu maksudnya kebaikan itu bisa diekspresikan, bisa dibuktikan dengan pemberian materi, dan kebaikan pun yang kedua bisa dibuktikan dengan kebaikan yang bersifat non materi. Silatun
wa ma'rufun. Nah, fa ammas sillatu, maka pemberian yang bersifat materi, sillah, fahiya, yaitu sillah at-tabarru'u, itu tabarru', berbuat karena Allah, bibadlil mali, dengan memberikan harta, fil jihati, di dalam jalan-jalan, al-mahmudati, yang dipuji, li ghairi iwadin, karena tanpa ada ganti, tanpa meminta ganti, matlubin, yang dicari. Jadi albir yang asillah ini, kebaikan yang bersifat material, kita memberikan harta dengan berbagai jalan kebaikan itu, tapi tujuannya adalah tabarruk, semata karena kita ingin mendapatkan ridho Allah, tanpa ingin mendapatkan imbalan apapun, tanpa ada kepentingan apapun yang dituju, tanpa ada timbal balik gitu. Wahada, dan inilah at-tabarru' bibadril mal, yab'atsu, itu menarik atau membangkitkan, alaihi, atas hada, maksudnya hada itu tabarru' bibadril mal, samahatun nafsi, dermawannya hati atau kedermawanannya diri, wasakhauha, artinya dermawannya diri, samaha itu kan toleransi atau kelapangan diri itu kan. Tapi wasakhauha artinya ditafsirkan di sini, wa tafsirnya sakhauha, yaitu kedermawanan seseorang atau nafas diri itu. Wa yamna'u, dan mencegah, minhu, dari asillah at-tabarru' bibadlil mal itu, mencegah suhuha, yamna'u, dan mencegah suhuha, ya, yumna'u, dan dicegah, minhu, dari hada, suhuha, pelitnya nafas, wa iba'uha, dan mencegahnya nafas atau mengekang hartanya nafas. Jadi dengan kita memberikan pertolongan atau kebaikan yang bersifat materi, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan kepentingan apapun, mendapatkan barter apapun, itu seorang yang biasa demikian, maka hatinya itu lapang, hatinya itu samahah, murah hati gitu loh, murah hati dan dermawan gitu. Sehingga dengan demikian dia terhindar dari sikap pelit, terhindar dari sikap yang tamak atau dominasi terhadap harta gitu. Qala, berkata Allah atau berfirman Allah Ta'ala melalui Allah, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man, barang siapa yuqa dijaga, man itu syuhha nafsihi, terhadap pelitnya dirinya man, fa ulaika, maka
man itu hum, yaitu man al-muflihuna, adalah orang-orang yang bahagia. Jadi barang siapa yang terjaga dari sikap dan sifat pelit, maka orang itu adalah al-muflihun, orang-orang yang bahagia. Warwa dan meriwayatkan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Urwah ibnil Zubair, dari Urwah ibn Zubair, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, as-sakhiyu qaribun minallah. As-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang murah hati, qaribun, itu dekat, minallahi, dari Allah azza wa jalla. Ba'idun, qaribun, dan dekat, minal jannati, dari sorga. Qaribun, dan dekat, minan nasi, dari manusia. Ba'idun, dan jauh, minan nari, dari neraka. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mengatakan orang yang murah hati, orang yang dermawan, itu dekat kepada Allah, dekat kepada sorga, dekat kepada manusia, tapi jauh dari neraka. Itu. Jadi orang yang dermawan, murah hati itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada sorga, dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, sedangkan orang yang pelit gitu, ba'idun, jauh, minallahi, dari Allah azza wa jalla, ba'idun, dan jauh, minal jannati, dari sorga, ba'idun, dan jauh, minan nasi, dari manusia, qaribun, dan dekat, minan nari, dari api neraka. Nah, jadi bakhil, orang yang pelit, ini tentu saja kebalikannya as-sakhi, orang yang murah hati, orang yang dermawan. Itu yang bakhil itu ya jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari sorga itu, tapi dekat dari neraka. Itu. Waqala, dan berkata, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim, kepada Adi bin Hatim. Apa yang dikatakan? Rafa'allahu an abikal adzab asyadida li sakhaihi. Rafa'a, menghilangkan, Allahu, Allah, an abika, dari bapak kamu, apa yang dihilangkan? Al-adzaba, terhadap siksa asyadida, yang teramat pedih atau teramat kuat. Kenapa Allah menghilangkan adab? Li sakhaihi, karena murah hatinya atau dermawannya abika. Nah, bayangkan Allah itu menghilangkan siksa yang teramat pedih kepada bapakmu, karena bapakmu dermawan, bapakmu murah hati. Itu. Wa balaghahu, dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Zubair, dari Zubair. Apa yang sampai? Imsakun, sikap mengekang harta benda. Jadi kisah Zubair itu, bahwa Zubair itu orangnya memegang secara kuat hartanya, tanpa ada sedikit pun hartanya itu yang disedekahkan, yang dihadiahkan, yang diberikan kepada orang lain. Nah,
kisah imsakun, kisah menimbun harta Zubair, kisah memegang teguh terhadap hartanya sehingga tanpa ada sedikit pun hartanya yang disedekahkan, itu sampai kepada Nabi. Fajadaba, kemudian Nabi itu menarik imamatahu, terhadap sorbannya Zubair, ilaihi, kepada Nabi. Qala, Nabi berkata, ya Zubair, wahai Zubair, ana, saya ini Rasulullah, adalah Rasulullah, ilaika, kepadamu, wa ila ghairika, dan kepada selain kamu, yaqulu, Allah berkata. Nah, ini berarti ini semacam ini hadis qudsi kalau begini. Anfik, nafkahkanlah kamu, tasarrufkanlah kamu, berikanlah hartamu. Unfik, maka saya akan memberikan ganti, alaika, kepada kamu. Walatuka, dan janganlah kamu pelit. Fa'akia, maka saya akan pelit pula, alaika, kepada atas kamu. Jadi Nabi Muhammad mendengarkan bahwa Zubair ini pelit sekali, sehingga Nabi itu ketika berjumpa dengan Zubair, Nabi menarik sorbannya Zubair. Dikatain bahwa Allah itu berkata, itu, sedekahkanlah hartamu itu, bayarlah zakat. Kamu punya banyak tanah itu berikanlah sebagian tanahmu untuk wakaf misalkan. Maka kata Allah, saya janji akan saya ganti apa-apa yang sudah kamu sedekahkan. Tapi janganlah kamu pelit. Kalau kamu pelit, maka saya pun akan pelit kepadamu. Jadi ini semacam hadis qudsi. Hadis qudsi itu perkataan Allah, gitu kan, yang disampaikan kepada Nabi, tapi itu substansinya saja, sedangkan redaksionalnya itu dari Nabi. Itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafdun wa maknan, harfiyah, secara harfiahnya itu memang firman Allah gitu. Secara lafdiyah, harfiah itu dari Allah. Sedangkan kalau hadis qudsi substansinya dari Allah, redaksionalnya itu dari Nabi Muhammad. Nah, ini dalam hadis qudsi ini berarti kan kalau orang yang senang bersedekah itu akan diberikan ganti oleh Allah. Allah akan melipat gandakan pemberiannya kepada orang yang suka bersedekah. Nah, sebaliknya orang yang pelit, maka Allah pun akan membalasnya dengan kepelitan. Itu jadi warawa, dan meriwayatkan Abu Darda qala, Abu Darda berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, ma min yaumin, tidak ada dari satu hari, gharabat, yang tenggelam, fihi, di dalam yaum itu, syamsuhu, mataharinya yaum, illa, kecuali, wa malakani, dua malaikat, yunadiyani, itu
memanggil-manggil. Jadi tidak ada satu hari pun di saat matahari itu tenggelam kecuali ada 2 malaikat yang memanggil-manggil atau yang mendoakan. Itu. Apa yang dikatakan 2 malaikat itu pada saat terbenamnya matahari? Kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Allahumma ya Allah, a'ti, semoga engkau memberikan ya Allah munfiqan terhadap orang yang menginfakkan hartanya, terhadap orang yang mensedekahkan hartanya, khalafan terhadap ganti, wa mumsikan dan terhadap orang yang mengekang hartanya, menimbun hartanya, maksudnya terhadap orang yang pelit, talafan terhadap kerusakan. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa musikan talafan. Ya Allah, kata 2 malaikat itu, berilah ganti kepada orang yang suka menginfakkan hartanya. Berilah ganti kepada orang yang suka bersedekah. Kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada mustad'afin. Dan ya Allah, itu kan, berilah kerusakan kepada orang yang menimbun hartanya, kepada orang yang pelit tidak mau bersedekah. Nah itulah ini kata Nabi. Jadi tidak ada satu hari pun di mana matahari itu tenggelam kecuali ada 2 malaikat yang berdoa. Itu doanya seperti itu, memohon kepada Allah agar diberi ganti kepada orang-orang yang suka bersedekah dan diberi kerusakan kepada orang-orang yang menimbun hartanya, mengekang hartanya tanpa mau bersedekah. Gitu. Wa unzila dan diturunkan fi dzalika di dalam Anfik itu perkataan Nabi di atas Al-Qur'an. Nah, ini selain dalil dari hadis, lalu hadis qudsi juga tadi, sekarang diperkuat dengan dalil Al-Qur'an. Apa yang difirmankan Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man, maka seseorang, a'ta yang memberikan, man itu wattaqa dan man itu bertakwa, wasaddaqa dan man itu membenarkan bil husna terhadap kebaikan, fasanu yasiruhu maka aku, kata Allah, mempermudah atau memudahkan terhadap man itu lil yusra kepada kemudahan. Jadi barang siapa yang man a'ta, barang siapa yang banyak memberikan hartanya, bersedekah, wakaf, hibah gitu, dan bertakwa kepada Allah tentunya, dan berbuat kebaikan, maka janji Allah yaitu fasanu yasiruhu lil yusra, maka kata Allah, aku akan memudahkan kepada orang itu lil yusra, kepada kemudahan. Jadi kuncinya 3 berarti di dalam ayat ini. Yang pertama a'ta, bersedekah. Yang kedua takwa kepada Allah. Yang ketiga berbuat baik kepada sesama.
maka janji Allah, orang yang semacam ini, yang punya ketiga kriteria ini, Allah akan memberikan kelapangan jalan, memberikan solusi kalau ketika ada masalah, memberikan jalan keluar, memberikan berbagai kemudahan-kemudahan kepada orang tersebut. Lah sebaliknya wa amman, sedangkan seseorang bakhila, yang pelit, wastaghna, dan ya dia merasa cukup, artinya wa kadzdzaba, dan mendustakan bil husna, dengan terhadap kebaikan, fasanu yasiruhu, maka aku, kata Allah, akan memudahkan kepada man itu lil usra, kepada kesulitan. Jadi sebaliknya, kalau orang yang tidak mau sedekah dalam arti pelit, ya kan, dan merasa diri itu kaya, artinya sehingga tidak merasa tidak butuh kepada manusia yang lain, merasa kekayaannya itu didapatkannya sendiri, itu wastaghna. Lalu kemudian yang orang itu pun mendustakan kebaikan, maka janji Allah adalah kepada orang itu akan diberikan kesusahan, jalan buntu, dan berbagai kendala-kendala yang lain. Itu. Wa qala, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhokan kepada Abdullah ibnu Abbas, berarti Abdullah kepada dan Abbas. Yakni maksudnya Nabi itu man, barang siapa, a'ta, ya, maksudnya Allah itu yakni maksudnya Allah di dalam hadis ini, tafsirnya Ibnu Abbas ini, barang siapa man a'ta, itu memberikan, man itu fima, terhadap sesuatu, amarohu, yang Allah perintahkan kepada man, wattaqo, dan orang itu bertakwa, fima, terhadap sesuatu, hadoro, yang Allah melarangnya, wasaddaqo, dan man itu membenarkan bil husna, dengan kebaikan, yakni maksudnya Allah itu adalah bil khalafi, dengan dengan ganti min ataihi, dari pemberiannya man. Ya kan, jadi maksud dari a'to itu, man a'to itu, ya karena memang Allah itu telah memerintahkan gitu. Allah telah memerintahkan agar manusia itu bersedekah, apalagi yang wajib ya zakat, itu ya berbagai pemberian gitu. Dan yang dimaksud dengan takwa tadi, wattaqwa itu fima, atau takut kepada Allah terhadap sesuatu yang Allah larang gitu. Nah, wasaddaqo bil husna, maksudnya saddaqo bil husna yakni bil khalafi min ataihi. Jadi orang itu akan mendapatkan ganti dari apa yang sudah dia berikan kepada orang lain, berupa sedekah, berupa hadiah, hibah gitu. Nah, fa'inda hadza, maka ketika wasaddaqa bil husna itu, qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abbas. Ini Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi sebagai sahabat yang diberikan oleh Allah untuk dapat menafsirkan dan dapat mengerti makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran.
mufassirul awal. Jadi penafsir Al-Quran yang pertama. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas, sadatun nasi. Ini sadatun nasi, pemimpin-pemimpin manusia, fid dunya, di dalam dunia, al-askhiya'u, adalah orang-orang yang dermawan, adalah orang-orang yang murah hati. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat itu, maksudnya pemimpin-pemimpin manusia di akhirat, al-atqiya'u, adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi kalau digabung dermawan, al-askhiyah, murah hati gitu, dan takwa kepada Allah, maka orang yang menggabungkan keduanya ini, dia akan baik dengan manusia, akan baik dengan Allah, dan orang semacam ini bisa menjadi sadatun nas fid dunya, pemimpin manusia di dunia, wa sadatun nas fil akhirah, dan menjadi pemimpin di akhirat. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Jelas, jadi sadatun nas fid dunya al-askhiyah itu dalam konteks sekarang ya benar. Kalau jadi pemimpin, ya kan, ya harus lapang dada, harus murah hati kepada orang lain gitu. Wakila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan al-judu, adapun jud, dermawan, an maujudin, yaitu dari sesuatu yang ada, yang maujud. Jadi apa yang kita miliki, apa yang wujud yang kita miliki, ya disitulah kedermawanan ada. Artinya mengekspresikan kedermawanan itu dengan cara mentasarufkan atau memberikan sesuatu yang ada, yang kita miliki, kepada orang lain. Wakila, dan dikatakan fil mithali, di dalam kalam misal, dalam kalam atau perkataan perumpamaan, apa yang dikatakan kalam misal itu kalau bisa diartikan juga sebagai kalau di sastra Indonesianya itu ya kalam kiasan atau kata-kata mutiara. Su'ududun itu pemimpin. Bila judin, dengan tanpa dermawan, dengan tanpa kemurahan hati, kamulkin itu seperti raja, bila junudin, dengan tanpa tentara, dengan tanpa memiliki bala tentara. Ini menarik sekali. Ini kata-kata mutiara gitu. Su'ududun bila judin, kamulkin bila junudin. Pemimpin yang tanpa kedermawanan, tanpa dermawan, itu bagaikan raja tanpa pasukan. Ya, jadi kalau orang dermawan itu kan dicintai rakyatnya. Kalau orang murah hati itu kan banyak orang mencintainya, rakyatnya mencintai gitu. Kalau sudah
dicintai rakyat, kalau sudah dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya, ya itu kan berarti dia, pemimpin itu berarti seperti sudah memiliki pasukan yang sangat kuat. Ya, sebaliknya, kalau pemimpin itu tidak memiliki kedermawanan, tidak memiliki murah hati, berarti kan dia kebalikannya, yaitu pelit gitu. Dia pelit kepada teman-temannya, pelit kepada kepada yang dipimpin, tidak murah hati kepada yang dipimpin, dan dengan itu dia akan dibenci, ya kan? Karena dia pelit, dia dibenci oleh temannya sendiri, dibenci oleh orang-orang yang di sekitarnya, dibenci oleh jaringannya, dan dibenci oleh rakyatnya. Nah, kalau sudah dibenci, dia seperti raja tanpa pasukan. Gitu. Dan kalau raja tanpa pasukan kan berarti seperti macan ompong gitu. Dia kelihatannya saja macan, tapi tidak punya kekuasaan gitu. Tidak bisa menggigit gitu, karena untunya ompong, giginya ompong. Gitu. Jadi penting pemimpin itu ya merawat temannya, merawat jaringannya, merawat orang-orang yang dipimpinnya dengan kedermawanan dan dengan murah hati gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, apa yang dikatakan al-judu, dermawan, murah hati, harisul a'radi, adalah sesuatu yang dapat menjaga terhadap sifat keprawiraan, prawira. Jadi yaitu dermawan itu bisa menjaga sifat keprawiraan. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan. Apa yang dikatakan sastrawan? Manjada sada wa man ad'afa izdada. Man, barang siapa, jada itu dermawan, murah hati, man itu sada, maka man itu layak menjadi pemimpin. Waman, dan barang siapa ad'afa, itu melemahkan pemberian dalam pengertian pelit, man itu izdada, maka man itu akan bertambah parah kepelitannya. Jadi manjada sada ini keren sekali. Barang siapa yang murah hati, barang siapa yang dermawan, maka dia yang layak menjadi pemimpin gitu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang semakin hari semakin melemahkan mentalitas untuk memberi, sehingga pelit, maka orang itu ya akan semakin parah kepelitannya dan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Waqala, dan berkata ba'dul fusohai, sebagian para ahli bahasa yang fasih, ya sastrawan gitu, sama juga. Apa yang dikatakan judur rajuli yuhibbuhu ila addadihi wa bukhluhu bi bughdihi ila auladihi. Judur rajuli, dermawannya seorang laki-laki, yuhibbuhu, itu jud itu mencintakan terhadap rajul ila addadi, kepada musuh-musuhnya, kepada lawan-lawannya rajul. Jadi sifat kedermawanan, murah hati seorang laki-laki itu yang
dapat memunculkan atau menanamkan rasa cinta seseorang itu kepada musuh-musuhnya, kepada lawan-lawannya. Jadi kalau kita kan misalkan di dalam kehidupan tuh adat itu maksudnya lawan, dalam konteks misalkan dalam konteks politik itu kan ada lawan, dalam konteks persaingan bisnis, dalam konteks berbagai kehidupan sosial itu kan pasti ada lawan tuh dalam pengertian, bisa dalam pengertian apa saja, dalam pergaulan, dalam sekup apa saja, yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, orang yang memiliki sifat dermawan, orang yang memiliki murah hati, itu akan mencintai lawan-lawannya, akan mencintai musuh-musuhnya. Dia memiliki kemampuan untuk mencintai musuh-musuhnya itu. Nah, itu cirinya orang yang murah hati, dermawan itu seperti itu. Kalau dalam filsafat Jawa itu kan musuh itu dipangku gitu. Jadi melemahkan, mengalahkan musuh itu dengan cara musuh itu dipangku itu. Nah, ini judur rajuli yuhibbuhu ila addadihi, seperti itu maksudnya. Jadi bukan menjauhi musuh, bukan memusuhi musuh yang sudah memusuhi, tapi menyikapi musuh itu dengan mencintainya. Itu. Jadi ini mirip dengan filsafat Jawa. Jadi ngewongke wong itu. Jadi musuh akan lemah itu ketika musuh itu dihormati, ketika musuh itu dicintai gitu. Nah, itu. Wa bukhluhu, sedangkan pelitnya rojul bibughdihi itu dengan bakhil itu menyebabkan marah terhadap rojul ila auladihi, kepada anak-anaknya rojul. Nah, ini sedangkan sifat pelit itu justru yang dapat mengakibatkan seseorang itu benci kepada anak-anaknya. Nah, itu kan. Jadi orang pelit itu efeknya akan membenci kepada anak-anaknya. Artinya anak-anak itu kan biasanya agak manja, minta pakaian baru, minta uang jajan, ya kan. Nah, kalau orang pelit itu akan perhitungan dan tidak mau memberikan uang jajan kepada anaknya, tidak mau memberikan pakaian baru, pakaian ya seadanya saja gitu. Bila perlu cukup pakai kaos pemberian dari partai misalkan, tanpa mau memberi pakaian-pakaian baru kepada anak-anaknya sendiri. Nah, itu berarti sifat pelitnya itu menjadikan dia membenci terhadap anaknya. Ya, anaknya kan misalkan minta jajan, dilarang, itu membenci, kok anak ini minta jajan terus, minta pakaian terus, minta HP gitu. Nah, jadi dia membenci kepada anaknya. Nah, ini bahaya gitu. Ya kan, jangankan kepada orang lain, kepada anaknya pun dia akan membenci karena kepelitannya itu. Nah, waqala, dan berkata ba'dul fusohai, sebagian
orang yang fasih bahasanya, orang yang sastrawan juga, apa yang dikatakan khairul amwali, sebaik-baiknya harta, ma adalah sesuatu istaraqqa, yang menjadikan budak, hurron, menjadi orang yang merdeka. Nah, ini menarik. Sebaik-baik harta adalah harta yang menjadikan budak itu menjadi orang yang merdeka. Nah, ini Nabi pun pernah berkata, janganlah kamu memperbudak orang yang merdeka. Nah, biasanya orang yang merasa punya power, ya, merasa punya kuasa, itu akan terjadi ketimpangan relasi, ketimpangan hubungan majikan dengan pembantu, dengan asisten rumah tangga, misalkan direktur dengan staf, owner dengan karyawan. Nah, itu biasanya terjadi ketimpangan relasi yang sehingga sebenarnya itu kan hubungan kerja. Kalau hubungan kerja berarti memiliki jobnya masing-masing. Nah, sebagai direktur yang memiliki job deskripsinya apa, sebagai staf apa. Jadi itu bukan dalam pengertian hubungan yang ada yang menindas, ada yang ditindas, tapi itu hanya perbedaan job saja. Nah, kalau terjadi ketimpangan relasi, lalu yang di atas menindas yang di bawah, itu sama saja memperbudak orang merdeka, dan itu tidak boleh. Diskriminasi, ketidakadilan. Lalu kemudian ada yang menghisap, ada yang dihisap. Itu dalam konteks perkataannya Nabi, itu orang yang memperbudak orang merdeka, itu tidak boleh. Jadi tetap harus menghargai, menghormati bawahan. Sebab atasan dan bawahan itu hakikatnya perbedaannya hanya perbedaan job desk saja, atau perbedaan apa yang dikerjakannya. Nah, sebaik-baik harta itu harta yang justru yang menjadikan budak itu menjadi orang yang merdeka. Jadi makanya di dalam Islam itu banyak, ya, misalkan pelanggaran, contoh pelanggaran hubungan suami istri atau hubungan seks suami istri di siang bolong pada waktu Ramadan gitu. Nah, itu kan kena denda. Dendanya selain wajib mengqadhoi, juga di antaranya itu bersedekah ataupun memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu dulu pada masa Nabi itu kan masih ada perbudakan, dan Islam itu adalah agama yang punya misi untuk memerdekakan budak. Jadi menghapus perbudakan. Nah, sehingga orang yang punya harta, yang hartanya itu untuk memerdekakan budak, itu adalah khairul amwal, sebaik-baiknya harta. Coba, ini keren banget. Jadi agama Islam jauh sebelum PBB menghapus perbudakan. Agama Islam itu punya misi menghapus perbudakan. Sehingga khairul amwal ma istarqa khurron, sebaik-baik harta adalah harta yang menjadikan budak itu menjadi orang yang merdeka, menjadi bebas. Nah, ini. Dan apakah
bagaimana dengan mereka sudah pasti besar pahalanya memerdekakan budak gitu. Sudah demikian visi dari agama Islam itu memerdekakan budak sehingga perbudakan itu terhapuskan. Nah, sehingga kita jangan sampai sebaliknya memperbudak orang yang merdeka. Itu. Ya, artinya Islam ini kan visinya menghapus perbudakan. Harta yang untuk memerdekakan budak itu sebaik-baik harta. Nah, jangan sampai kita terjebak pada sikap perbudakan modern. Itu. Artinya perbudakan modern bisa saja misalkan soal gaji. Gaji itu kan ada UMR, ya kan? Ada upah minimum. Itu. Nah, kalau kita menggaji jauh di bawah upah minimum, itu sama saja dengan memperbudak orang yang merdeka, gitu. Atau memperlakukan secara diskriminatif atasan ke bawahan, itu juga memperbudak orang yang merdeka, dan itu tidak boleh. Jadi kebalikannya dari misi besar Islam kalau begitu. Wa khairul a'mali, sebaik-baik amal, ma adalah sesuatu istahaqqa yang berhak, ma itu syukron terhadap syukur. Jadi sebaik-baik amal itu adalah amal yang berhak untuk disyukuri. Jadi kita kan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'annya kan, kalau kita mensyukuri la azidannakum, maka Allah itu akan melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang bersyukur itu. Wala in kafartum, jika kalian itu mengkufuri, mengingkari nikmat yang Allah berikan, ketahuilah bahwa azab Allah itu, siksa Allah itu teramat pedih. Jadi ya, kufur itu ada dua, selain kufur terhadap akidah, juga kufur nikmat. Orang yang tidak mensyukuri nikmat, itu namanya orang kafir. Kafir nikmat, ya, kufur nikmat. Waqala, dan berkata Saleh bin Abdul Quddus, apa yang dikatakan ini syair ya. Wayudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu. Wayudhiru, dan menampakkan aibal mar'i terhadap aibnya seseorang, celanya seseorang, finnasi di dalam manusia, bukhluhu pelitnya almar'u. Jadi pelit itu akan memunculkan aib, menampakkan ke permukaan aibnya seseorang di hadapan manusia. Wayasturuhu, dan menutup terhadap aib anhum, atas nas, jami'an secara keseluruhan. Apa yang menutup? Sakhauhu, dermawannya almar'u. Dan sebaliknya, kedermawanan dan murah hati seseorang itu akan menutup aib orang itu di hadapan semua manusia. Ya, jadi kita tahu dalam kehidupan sosial itu biasanya kalau orang yang pelit, ya, sebaik apapun orang itu, misalkan, itu biasanya justru kepelitannya itu akan
memunculkan ke permukaan aibnya di hadapan manusia. Sebaliknya, orang yang dermawan itu akan menutup aib orang tersebut di hadapan manusia. Jadi karena dia dermawan, tapi kan manusia kan ada saja aibnya. Nah, itu dengan kedermawanannya itu, aibnya itu tertutup. Jadi orang tidak mau membicarakan aibnya, orang segan karena dermawan, gitu ya. Taghatta bi athwabis sakhai fa innani ara kulla aibin was sakhai ghitauhu. Taghatta, tutuplah kamu, bi athwabis sakhai, dengan baju berupa dermawan, murah hati. Fa innani, maka sesungguhnya aku, aro, itu aku tahu, aku melihat, kulla aibin, di setiap aib, wasakhau, sedangkan kedermawanan, ghitauhu, itu menutup aib, kulla aib. Nah itu bagus banget syair yang kedua ini. Tutuplah dengan baju kedermawanan, sesungguhnya aku melihat semua aib manusia itu dapat tertutup oleh kedermawanan, dapat tertutup oleh kemurahan hati. Iya kan? Nah, wa haddus sakhai, sedangkan batasan dermawan, loman atau murah hati, badluma, dalam menyerahkan, memberikan sesuatu, yuhtaju, yang dibutuhkan, ilaihi, yaitu ma, indal hajati, ketika hajat, ketika butuh. Wa ayyuwassala, dan disampaikan ma itu ila mustahiqihi, kepada orang yang berhak terhadap ma itu, biqadri taqati, dengan kadar kemampuan, dengan batas kemampuan. Ya kan, jadi batas orang dermawan itu memberikan sesuatu yang dibutuhkan ketika butuh. Jadi misalkan kita kan butuh uang, ya. Dan uang itu, misalkan ada anak yatim, kita berikan kepada anak yatim itu. Ya kan? Tapi biqadri taqo, sebatas kemampuan yang kita berikan. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, seperti halnya kita selamatan, ya kan, tasakuran, ya kan, atau misalkan kita ngundang tetangga tahlil, nah, itu biqadri taqo. Kita sambil bersedekah, tapi sesuai kadar kemampuan. Kalau kemampuan kita ngasih kopi, lalu ngasih jagung rebus, kacang rebus, gitu ya. Lalu kemudian kita juga memberi misalkan Indomie, misalkan, ya semampunya, itu memberikan biqadri taqo, semampunya. Tidak boleh misalkan kemampuan kita mau sedekah 200, tapi dipaksakan mau sedekah 1 juta gitu, sehingga sampai hutang-hutang, sedekah kok hutang gitu ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan batas kemampuan kita gitu. Nah, wa tadbiru dzalik, adapun mengatur, membiasakan badlu ma yuhtaj itu mustas'abun, itu sulit. Ya kan, jadi memberikan sesuatu yang kita sendiri butuh, iya itu sulit gitu. Ya, siapa orangnya yang tidak butuh uang? Kan semua orang butuh.
Tapi kita menurunkan ego kita, lalu kemudian kita mau berbagi sesuatu yang kita butuhkan itu, berbagi kepada orang lain, itu kan sulit itu. Wala'alla ba'duman, semoga sebagian orang yuhibbu, yang mencintai, ada sebagian orang mencintai an yunsaba, dinisbatkan man itu ilal karomi, kepada kedermawanan, kepada sifat dermawan. Yunkiru, mengingkari man itu haddas sakhoi, terhadap batasan dermawan. Wa yaj'alu, dan menjadikan ba'd itu takdirul atiyati, terhadap mengira-ngira pemberian, menakar pemberian, fihi, di dalam sakho, nau'an, terhadap satu macam minal bukhli, dari pelit. Ya. Jadi ada saja sebagian orang yang suka atau cinta kalau dinisbatkan karom, dermawan. Jadi ada saja orang itu senang kalau dianggap dermawan, tapi dia mengingkari batasan dermawan itu sendiri, sehingga dia takdirul atiyah, jadi menakar atau mengira-ngira pemberiannya. Pemberiannya itu ya tidak sampai pada kategori dermawan. Jadi kan ada ya misalkan nih, ada orang gaji sebulan itu misalkan ya 5 juta, misalkan gaji sebulan 5 juta. Lalu kemudian dianalisa 5 juta ini cukup untuk makan, minum, dan lain sebagainya 1 bulan. Nah, itu ditantang, seberapa sakhokah, dermawankah orang itu. Nah, dengan melihat dia menyikapi uang 5 juta itu, kalau dia anggap, wah ini kalau diberikan kepada orang lain saya tidak cukup gitu, atau memberikan ala kadarnya sangat sedikit sekali, misalkan cukup untuk infak saja ketika Jumatan, dikasih 10.000, 1.000, 2.000 begitu ya. Tapi dia dengan hanya memberikan 1.000, 2.000 di kotak amal misalkan, itu senang, dianggap sebagai orang yang dermawan. Padahal itu dia masih tergolong bakhil, tergolong orang yang pelit gitu ya. Padahal di atas kan sudah dijelaskan bahwa orang yang sedekah bersedekah itu pasti akan diganti oleh Allah itu. Jadi misalkan gaji 5 juta itu, misalkan sedekah 500 atau 200 ribu gitu ya kepada fakir miskin. Nah, cara logikanya itu jangan dilihat bahwa semakin berkurangnya 5 juta itu berarti dia terancam untuk tidak bisa makan sampai tuntas 1 bulan. Logikanya tidak seperti itu, tapi logikanya apa yang kita sedekahkan itu pasti akan diganti oleh Allah gitu loh. Misalkan 5 juta, 1 juta, atau 500 ribu atau 200 ribu disedekahkan. Nah, itu harus punya keyakinan bahwa itu akan diganti oleh Allah.
Wa annal juda, dan sesungguhnya dermawan, badlul maujudi, menyerahkan sesuatu yang maujud, menyerahkan sesuatu yang ada gitu. Jadi gini, menyerahkan sesuatu yang ada berarti kita juga tidak boleh menyerahkan sesuatu yang mengada-ngada atau memaksakan kehendak mau sedekah tapi hutang dulu. Nah, itu namanya bukan badlul maujud, karena tidak maujud, tidak ada. Itu diada-adakan, dipaksakan dengan menghutang misalkan. Nah, itu sebenarnya bukan dermawan, karena yang namanya dermawan itu menyerahkan sesuatu yang maujud, yang ada di kita. Wa hadza, adapun badlul maujud itu takallufun, menuntut, yufti, yang mendatangkan, takalluf itu ilal jahli, kepada kebodohan, bihududil fadhaili, ya, terhadap batasan keutamaan. Ya, meskipun yang namanya dermawan itu memberikan sesuatu yang ada, yang maujud, itu satu beban sendiri yang banyak orang itu sehingga bodoh atau tidak tahu tentang batasan keutamaan yang dari kedermawanan itu. Artinya atau tidak mau tahu bahwa kedermawanan itu sebenarnya apa yang dia berikan itu akan diganti oleh Allah. Walau kana, dan jika ada al-judu, dermawan, ada itu badlal maujudi, menyerahkan sesuatu yang ada, yang maujud, lama kana, maka tidak ada lil urfi, melewat al-urfi, pada uruf, maudhi'un, melewati batas, ya kan? Jadi kalau jud itu dermawan itu adalah menyerahkan sesuatu yang ada, lama kana lil urfi mautu, ya, maka kita tidak boleh melampaui batas. Pengen sedekah tapi hutang, dari hutang, itu tidak, itu namanya melampaui batas. Tuh. Itu tidak. Wala, dan tidak litabdiri, ya kan, dan bagi mubadzir atau memboroskan harta, mauqi'un, tempat terjadi. Jadi meskipun wala litabdiri mauqi'un, meskipun yang dinamakan dermawan itu adalah memberikan sesuatu yang ada, tapi kita tidak boleh boros, tabdir, tidak boleh boros itu. Jadi dermawan itu memberikan sesuatu yang ada, tapi tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas dalam pengertian apa? Dalam pengertian yang tadi sudah saya jelaskan, mau sedekah tapi hutang. Wala litabdir, dan tidak boleh boros. Gitu. Jadi sedekah pun tabdir dengan sakho itu berbeda. Dermawan dengan boros itu berbeda. Jadi kalau boros itu kaitannya dengan poya-poya, misalkan melampaui kadar kemampuan itu. Jadi innallaha la yuhibbul musyrifin. Jadi Allah itu tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang israf, yang lebay, yang berlebihan. Di antaranya orang yang bersifat boros itu pun
itu Allah tidak suka. Jadi makanya dermawan itu, sakho itu sifat moderat. Itu sifat moderat antara pelit dan boros. Itu di tengah-tengah itu adanya. Kalau berlebihan sekali itu terjebak pada pelit. Enggak. Kalau berlebihan sedekahnya itu tabdir, boros. Tapi kalau menimbun dengan kuat hartanya itu bakhil, pelit gitu. Nah, jadi kadang ada orang-orang yang suka misalkan bersifat hedonis, poya-poya, menghambur-hamburkan harta secara mubadzir, dianggap bahwa itu adalah sakho, adalah dermawan, padahal itu bukan. Itu namanya tabdir, pemborosan gitu. Wa qad warada, dan sungguh ada Alkitabu, terdapat Alkitabu, Al-Quran, bidzammihima, ya kan, dengan mencela al-urf tabdir, ya kan. Jadi Al-Quran pun mencela sifat boros, sifat berlebihan di dalam memberikan hartanya kepada orang lain gitu. Sifat boros atau sifat poya-poya dan hedonis itu ya. Wajaat, dan datang as-sunnatu, sunnah bin nahyi, dengan melarang anhuma dari lama kana lil urfi maudi walid wat tadbir itu. Jadi sunnah hadis pun melarang untuk bersikap boros dan berlebihan dalam memberikan sesuatu kepada yang lain. Nah, wa idza kana, dan ketika ada as-sakhau, dermawan, mahdudan, itu dibatasi. Faman, barang siapa waqafa, yang berhenti atau menepati ala haddihi, atas batasan sakho, sumia, maka dinamakan man itu kariman, sebagai orang yang mulia. Jadi dermawan itu ada batasnya, sehingga barang siapa yang sesuai dengan batasan apa itu yang dinamakan dermawan, maka orang itu dianggap orang mulia. Wakana, dan ada man itu lil haddi, pada batasan, mustahiqon, itu orang yang berhak, ya, berhak untuk dianggap sebagai orang yang dermawan. Waman, barang siapa qasara, mengurangi, anhu, dari had, karena maka ada man itu bakhilan, sebagai orang yang bakhil, ya kan. Jadi kalau pas pada batasan dermawan, maka dialah dermawan dan mulia. Tapi kalau mengurangi dari batasan, maka dia bakhil. Kalau melampaui dari yang di batasan dermawan, maka dia tabdir, orang yang boros. Wakana, dan ada man itu lidzami, kepada cela, mustaujiban, itu yang berhak. Artinya orang yang bakhil itu berhak untuk dicela gitu. Waqad qala, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala, mulur Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wala yahsabanna, dan sungguh janganlah menyangka alladzina
orang-orang mereka yabkhuluna yang bakhil, yang pelit, alladzina itu bima terhadap sesuatu atahum yang memberikan hum kepada alladzina Allahu Allah min fadlihi dari keutamaannya Allah, huwa yaitu bakhil khairon lebih utama lahum bagi alladzina. Jadi janganlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit terhadap sesuatu yang sudah Allah berikan sebenarnya kepada mereka, janganlah mereka anggap bahwa itu lebih baik bagi mereka. Balhum bahkan bakhil itu syarrun, itu lebih buruk lahum bagi alladzina. Jadi pelit itu jangan dianggap baik bagi seseorang. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan pelit itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawakuna akan dikalungi alladzina itu ma terhadap sesuatu bakhil yang pelit, alladzina itu bihi dengan ma yaumal qiyamati di hari kiamat. Jadi harta yang dia timbun tidak disedekahkan. Nah, sebanyak harta yang dia timbun itulah nanti akan dikalungi lehernya itu dengan harta benda yang dia timbun itu kelak di hari kiamat. Artinya misalkan tanah banyak sekali, lalu kemudian tidak mau diwakafkan buat pesantren, tidak ada yang diwakafkan untuk masjid misalkan. Nah, tanah berhektar-hektar itu akan dikalungkan di lehernya nanti di hari kiamat. Misalkan rumah banyak itu, itu akan dikalungkan. Warwiyah dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala itu Nabi berkata aqsamallahu ta'ala bi'izzatihi la yujawiruhu bakhilun. Aqsama bersumpah Allah ta'ala mulut Allah bi'izzatihi dengan demi kemuliaannya Allah, la yujawiruhu tidak mendampingi hu terhadap Allah bakhilun, orang yang bakhil. Jadi Allah itu berjanji dengan kemuliaannya bahwa tidak ada yang mendampingi Allah orang-orang yang bakhil. Orang-orang bakhil itu tidak janji Allah tidak akan berdekat dengan Allah, orang-orang bakhil itu. Waruya dan diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Ta'amul jawadi, makanan orang yang dermawan, dawaun adalah obat, wa ta'amul bakhili, makanan orang yang pelit, daun adalah penyakit. Ya kan? Jadi makanya di dalam zakat itu kan ada dua spiritnya zakat itu. Yang pertama untuk membersihkan harta, itu kan. Karena hakikatnya harta yang tidak dizakatkan itu adalah harta kotoran, itu yang harus dizakatkan. Yang kedua, zakat itu bermakna numu, berkembang. Jadi orang yang memberikan zakat, memberikan sedekah misalkan, hartanya itu akan berkembang. Karena janji Allah, barang siapa yang bersedekah maka akan diganti. Itu kan. Nah, begitupun jelas di sini Nabi Muhammad mengatakan makanannya orang yang pelit itu adalah penyakit. Karena dia apa? Karena
harta kotorannya itu tidak disedekahkan, sehingga menjadi kotoran yang dimakan sendiri, gitu. Sami'a dan mendengarkan Rasulullah SAW rojulan terhadap seorang laki-laki yaqulu, yang berkata, rojul itu as-sahihu a'dharu minad dhalim. As-sahihu, ini orang yang pelit itu a'dhar, itu lebih dimaafkan, lebih dimaklumi minad dhalimi, dari orang yang zalim. Faqala, kemudian Nabi berkata, melaknat Allah as-sakhi terhadap orang yang pelit, wa la'ana, dan Allah melaknat ad-dhalimi terhadap ad-dhalima, terhadap orang yang zalim. Jadi Allah melaknat orang yang pelit juga orang yang zalim, sama saja, tidak ada yang rendah. Orang zalim dan orang pelit sama saja akan dilaknat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.